Kebocoran pada senapan angin. Nah, itu faktornya apa saja akan kita bahas lebih dalam lagi di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Hamsport. Nah, oke, kali ini kita akan membahas sedikit ya soal salah satu masalah yang ditemui oleh customer dari Sobat Hamsport. Jadi yang pertama itu adalah soal kebocoran pada senapan angin. Nah, itu faktornya apa saja akan kita bahas lebih dalam lagi di video kali ini. Sebelum lanjut, bantu dengan klik tombol subscribe untuk selalu support channel Hamsport. Oke, kita langsung bahas saja ya untuk kebocoran pada senapan angin. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mengatasi ya, dan juga nanti akan saya kasih sedikit tips untuk menjaga senapan angin kita agar tidak terjadi kebocoran seperti ini. Oke. Nah, yang pertama, jika sudah terjadi kebocoran, yaitu kita harus mengidentifikasi nih di mana sumber kebocoran pada senapan angin kita. Yaitu kita cari di bagian barrelnya, lalu di katup udara atau di tabung atau di mana. Nah, itu bisa dicari ya dengan dari kita dengar nih. Kalau sudah terbiasa mungkin kita sudah bisa langsung mendengar ya, itu suara angin bocornya itu dari sebelah mana, itu bisa. Lalu bisa juga dicari tanda-tanda airnya atau minyak yang keluar, ataupun jejak debu atau kotoran yang mungkin menunjukkan lokasi kebocoran. Nah, kalau mungkin bocornya terlalu bocor tipis kayak gitu ya, itu bisa banget untuk dikasih sedikit air seperti itu ya. Jadi kalau air itu kan kalau kena udara kan pasti kelihatan lah gelembung-gelembungnya. Nah, itu bisa untuk mengidentifikasi di mana sumber kebocoran tersebut. Oke. Lalu yang kedua, untuk cara mengatasinya itu bisa dengan diperiksa dan juga bersihkan seal-sealnya. Yaitu seal atau segel pada senapan angin itu adalah salah satu bagian yang sering mengalami kebocoran. Makanya dari itu ketika pembelian kita sudah sediakan untuk spare part, di antaranya ada seal untuk penggantian secara rutin ya. Dimana untuk dipastikan untuk memeriksa seal pada katup udara dan juga bagian yang lainnya. Jika ada debu atau kotoran, bersihkan dengan hati-hati dan juga pastikan segelnya dalam kondisi baik. Jadi perlu diperhatikan juga untuk bagian-bagian yang mungkin receh ya, kayak seal kayak gitu, tapi itu juga harus diperhatikan dengan baik. Lalu selanjutnya yang ketiga, bisa diperiksa tekanan udaranya. Nah, jadi pastikan tekanan dalam senapan kita itu sesuai dengan rekomendasi dari produsen. Jika tekanan terlalu tinggi itu bisa menyebabkan kebocoran. Sesuaikan tekanan udara dengan hati-hati untuk mengatasi masalah ini. Nah, ini yang saya akan sedikit kasih tips ya. Jadi pada setiap senapan angin ya, khususnya PCP ya, yang saya agak lebih paham ya, untuk senapan PCP itu biasanya sudah tertulis di bagian chamber. Tidak semua memang, tapi ada beberapa atau sebagian besar yang sudah tertulis di bagian chamber, yaitu untuk tekanan angin maksimalnya atau max fill. Biasanya sudah tertulis max fill press atau max press seperti itu. Nah, untuk senapan angin PCP itu rata-rata atau hampir semuanya itu maksimal di 2700 PSI. Nah, itu adalah tekanan angin maksimalnya, maksimal yang sudah ditentukan oleh produsen. Nah, untuk keamanannya atau keawetan jangka panjang untuk menghindari kebocoran ini ya, salah satunya yaitu kita selalu sarankan untuk keamanannya untuk selalu dipasang di 2500 PSI saja. Kenapa nggak sampai full masnya? Karena ketika kita terlalu menforsir ya, atau mengisi secara penuh ya sampai 2700 secara berkelanjutan atau sering diisi di kapasitas maksimal, itu lama-kelamaan akan menyebabkan kebocoran pada tabungnya. Itu kenapa kita selalu sarankan untuk maksimal di 2500 saja. Jadi masih ada sisa sekitar 200 seperti itu ya. Lebih baik lagi jika kurang dari 2500, seperti 2400 atau 2300 sudah cukup. Itu sudah cukup sekali untuk mendapatkan power yang besar. Jadi jangan terlalu diforsir untuk menggunakan tekanan angin maksimalnya. Untuk solusinya mungkin kalau merasa 2500 itu kurang besar, nah itu bisa juga
sekalian saja order untuk PCB yang dengan tabung monel ya, atau biasanya Ruger itu dengan OD27 tapi tekanan angin maksimalnya bisa sampai 5000 PSI. Nah itu untuk customer-customer yang ingin power besar atau tekanan angin maksimal yang lebih besar, itu bisa langsung saja ke sana. Nah tapi kalau ngambilnya yang tekanan angin maksimal 2700, itu selalu kita sarankan untuk jangan terlalu sering diisi secara maksimal. Oke, itu sekali lagi adalah salah satu dari faktor kebocoran itu sendiri. Lalu yang kelima, bisa diganti sealnya yang tadi rusak ya. Jadi ketika kita sudah memeriksa bagian sealnya tadi, kita sudah bersihkan ternyata masih saja bocor, bisa kita ganti sealnya dengan spare part yang sudah kita kirimkan ya, beserta dengan pembelian unitnya. Jadi bisa langsung diganti saja untuk sealnya dengan spare part. Oke, itu sudah kita sertakan kok di bonus pembelian. Oke, yang keenam, bisa diperiksa selang dan juga koneksi. Ini untuk unit-unit PCP ya, jadi bisa di selang pompanya seperti itu, ataupun di mini couplernya itu bisa diperiksa lebih lanjut lagi. Sekali lagi itu langsung atau lanjut ya, atau masih berhubungan dengan mengidentifikasi sumber kebocoran yang sudah saya bahas di awal tadi. Jadi pertama kita memang harus tahu sekali di mana sih letak kebocorannya. Setelah itu kita akan tahu solusinya akan seperti apa. Oke, mungkin itu saja ya untuk cara mengatasi ya kebocoran pada senapan. Nah, oh iya, salah satu tips lagi ya, kalau tadi kan saya menyarankan untuk tidak mengisi angin itu secara maksimal. Nah, ada juga untuk penyimpanan. Jadi untuk penyimpanan itu selalu kita sarankan untuk jangan disimpan senapan angin itu pada kondisi 0 di tekanan anginnya atau di tabungnya. Saran kita untuk penyimpanan itu selalu disimpan di kisaran 500 sampai 700 PSI. Itu untuk penyimpanan ya, jadi jangan sampai dibiarkan kosong. Akan jauh lebih bagus lagi jika 1000 atau di bawah 1000 itu sudah langsung dipompa untuk mendapatkan 1000 lebih sedikit untuk penyimpanan jangka panjang. Jadi jangan sampai dibiarkan kosong. Nah, Kak, sebab dari seal rusak ini salah satunya adalah itu tadi, jika kita terlalu sering menyimpan senapan ini dalam kondisi tekanan angin kosong. Oke? Jadi itu saja ya untuk cara mengatasi dan juga tips untuk menghindari kebocoran pada senapan angin. Selanjutnya kita akan bahas apa lagi, ditunggu saja di channel HamSport. Biar tidak ketinggalan sobat HamSport semuanya, bisa selalu support channel kami dengan subscribe ya, lalu komen, share, and like, dan juga tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Sekian, saya Lukman pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.